Salve, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Sanepran Sinaga, dalam katekese singkat. Dan katekese kita kali ini adalah sesuatu yang spesial, khususnya bagi kita, umat kuasi paroki Simalingkar B, karena kita akan merenungkan tentang Fransiskus Xaverius sebagai pelindung paroki kita. Seperti apa perjalanan rohaninya? Dan teladan-teladan rohani apa yang bisa kita petik? Mari kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Fransiskus Xaverius terlahir sebagai putra bangsawan. Dia lahir di sebuah kastel yang disebut Kastel Xavier, yang sekarang berada di wilayah Spanyol. Ayahnya adalah seorang penasehat kerajaan, dan ibunya juga adalah seorang bangsawan. Karena itulah Fransiskus Xaverius muda mempunyai cita-cita ingin menjadi orang yang sukses di bidang perpolitikan dan bahkan di bidang pengusaha. Tetapi ketika dia berusia 19 tahun, dia melanjutkan studinya ke Paris, dan di sana dia berjumpa dengan Ignatius Loyola. Perjumpaan ini awalnya tidak membuahkan apa-apa, tetapi ketika Ignatius Loyola selalu menyerukan kepadanya, untuk apa memperoleh semua harta duniawi kalau hati kita jauh dari Tuhan? Kata-kata ini selalu terngiang di hati Fransiskus Xaverius, sehingga pada akhirnya juga dia bertobat dan bersama-sama dengan Ignatius Loyola mendirikan Serikat Jesuit. Fransiskus Xaverius disebut juga sebagai rasul yang besar, bahkan rasul kedua terbesar sesudah Rasul Paulus. Dia mewarta ke berbagai penjuru. Awalnya dia mewarta di India, tepatnya di Goa. Dia mewarta kepada orang-orang miskin yang terpinggirkan. Dan kemudian dia melanjutkan pewartaan ke Jepang. Di Jepang dia mendirikan komunitas Kristiani. Bahkan Fransiskus Xaverius mewarta ke tanah air kita, tepatnya di Maluku, Ternate, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Karena itulah Fransiskus Xaverius juga disebut sebagai Rasul Maluku. Dan pada akhirnya Fransiskus Xaverius juga mencoba untuk mewarta ke negeri Cina. Namun pada masa itu pemerintah Cina memberlakukan ketertutupan kepada luar, maka Fransiskus Xaverius tidak bisa masuk ke sana. Bahkan dalam perjuangan untuk masuk ke sana, dia akhirnya sakit dan wafat di usia yang sangat muda, yakni usia 46 tahun. Fransiskus Xaverius digelari juga sebagai rasul yang tanpa batas, karena dia selalu mewarta ke suatu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak hanya duduk tenang di suatu zona nyaman di satu tempat, tetapi selalu terpanggil untuk mewarta ke berbagai tempat. Bahkan Fransiskus Xaverius juga mampu bertahan hidup dimanapun, tidur dimanapun, dan makan apapun. Dan dia selalu membawa kitab suci kemana-mana, dan selalu mewarta dan berkatekese di mana-mana. Dia mengatakan bahwa di sini sebenarnya banyak orang yang mau menjadi Kristen, tetapi mereka tidak menjadi Kristen karena tidak ada yang mewarta. Atas dasar inilah dia sungguh-sungguh mewarta kemana-mana. Maka kita pun sebagai umat Allah di bawah naungan Fransiskus Xaverius diajak untuk senantiasa menjadi pewarta bagi sesama dan tidak pernah puas untuk satu karya, tetapi tetap berkarya ke sana kemari. Karena itulah Fransiskus Xaverius juga digelari sebagai santo pelindung karya misi. Demikianlah katekese singkat tentang Fransiskus Xaverius yang menjadi pelindung dari kuasi paroki kita itu. Fransiskus Xaverius yang sangat sederhana, yang sangat cinta kepada Tuhan, mempunyai semangat pelayanan, mempunyai semangat bermisi yang luar biasa. Maka kita pun diajak semua, terutama kita warga, umat kuasi paroki Simalingkar B, agar senantiasa dalam hidup ini menjunjung tinggi kesederhanaan dan mempunyai semangat misi yang berapi-api dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.